Rizki. Ibu, sebelum kita bahas lebih dalam lagi apa saja itu perkara-perkara yang harus jadi perhatian dalam keseharian kita, karena saya yakin setiap diri kita mengharapkan rezeki itu semakin bertambah. Benar atau betul? Makanya dulu ibu ketika masih aktif kerja, suami masih aktif kerja, kan mereka bekerja, apa yang diharapkan? Semakin nambah. Ibu berdagang, berbisnis, apa yang diharapkan? Kalau nggak untung tidak rugi. Ya, betul Bu. Cuman itu doang. Pengennya untung, kalau nggak tidak rugi aja. Tapi padahal kita tahu pilihan ketika berniaga atau berbisnis, kalau nggak untung rugi. Tapi nggak mau, saya pengennya untung aja. Nah, tapi itu manusiawi, sifat fitrah manusia yang Allah tetapkan, dan ini bagian dari ujian. Ya, kita akan bahas dulu Bu tentang rezeki sendiri ya. Rezeki itu sendiri. Baik, Ibu bin rahmati Allah. Ya, tentang rezeki Bu. Rezeki ini ya, pemahaman rezeki Bu, rezeki itu ada 3 perkara. Pertama, apa yang kita makan sampai habis, itu adalah rezeki. Yang kedua, ya, ada rezeki yang kita pakai sampai tidak bagus lagi lah kondisinya Bu ya, baik itu pakaian mungkin. Ya, yang ketiga adalah apa yang kita sedekah. Karena makna rezeki yang kita pahami dalam agama kita. Ya, ibu maaf punya rumahnya 3, punya mobilnya 5, ya bahkan masya Allah itu Bu punya supir pribadi. Kira-kira yang menikmati mobilnya siapa? Siapa Bu? Supir. Ya. Oke, yang pertama dulu Bu, apa yang kita makan sampai habis? Contoh Ibu, apakah setiap ibu datang ke kondangan pernikahan Ibu melihat persiapan prasmanannya banyaknya luar biasa? Ya, mungkin yang punya hajatan ini Bu adalah siapa Bu? Kuliner yang paling enak di Garut apa? Bakso. Aduh. Misalnya Bu, kalau di Bandung tuh Bu, misalnya Bu Ampera misalnya. Rumah makan. Apa? Mang Kiki. Nah, Mang Kiki itu daerah mana itu Ibu? Mang Kiki. Ibu, ternyata beliau ingin menikahkan anaknya. Maka sudah barang tentu, masya Allah, pasti kulinernya pas hidangan makanan buat tamu pasti ya terbaik. Ibu sengajalah nggak makan dari hari Sabtu. Misalnya, kenapa di sana ternyata dapat menantu orang Padang, kombinasi lah Bu. Ya ternyata calon menantu ini Bu adalah yang punya rumah makan sederhana Padang yang di Bandung Bu. Tahu sederhana Bu? Tahu. Ya harganya namanya sederhana tapi harga karena rasanya enak Bu ya. Ibu kombinasi Sunda sama Padang. Wah, Ibu udah tahu nih Bu. Ketika ada pilihannya makan Bu, ada ini menu Sunda, ini menu Padang, ada rendang dan kawan-kawan, ini ada gepuk dan kawan-kawan. Kemudian tentang butnya Bu, ada sate Padang. Apalagi? Ya, rendang, lontong Padang, bakso tahu dan kawan-kawan. Ibu sengaja Sabtu enggak makan. Ya apa tujuan? Besok saya harus icip semua. Pertanyaan saya, apakah besok Ibu betul-betul bisa menikmati semuanya? Belum tentu, betul nggak? Jangankan semua kuliner yang disediakan oleh tuan rumah, bahkan apa yang ada di piring Ibu aja belum tentu jadi rezeki Ibu. Benar atau betul? Berapa banyak kasus ya di tempat-tempat pernikahan, mau ambilnya banyak-banyak tapi tidak habis. Bahkan maaf Ibu lagi makan, ini ada kursi kosong sebelah Bu, simpen dulu piringnya karena mau minum. Pas lihat, toste ayam ini. Piringnya sudah diambil oleh bagian OB-nya. Ya, yang pertama tadi Ibu kekenyangan, akhirnya nggak habis. Yang kedua Ibu masih lapar. Ternyata apa yang Ibu pilih tadi, ya ternyata pas Ibu ngambil, Ibu misalnya rendang, ya. Ibu telur baladonya Bu, masya Allah nikmat Ibu ya. Wah ini kesukaan dan ini menu terakhir Ibu. Ini rendang terakhir, ini telur terakhir juga. Ibu berkata alhamdulillah rezeki Ibu soleh. Anak sering gitu Bu ya. Ibu baru makan setengah, Ibu pengen minum simpen di sebelah. Piringnya udah diambil. Lihat Ibu. Bahkan yang Ibu anggap rezeki itu belum.
Jangankan yang di piring, bahkan maaf ibu ya, punten, yang masuk ke mulut kita aja belum tentu jadi rezeki kita. Benar atau betul? Ibu pernah nggak pas makan rendang, maaf ya, tiba-tiba, aduh ini bukan rendang, ternyata apa bu? Raja, lengkuas. Bu, mohon maaf, ini ada nasi, misalnya ada telur di mulutnya bu ya, ada lengkuas tadi juga bu, yang dikeluarin apakah lengkuas doang? Semuanya. Maaf ibu ya, ketika ibu muntahkan tadi bu, yang satu di mulut tadi, apakah ibu mau makan lagi bu? Enggak. Lihat ibu, bisa jadi itu rezekinya semua. Yang dia udah standby dari jam 5 pagi, wih menunya enak nih, alah nasinya agak ini, aduh telurnya agak ini, dagingnya keras ya Allah. Ternyata bu, melalui mulut kita jadi wasilah perantara untuk melunakkan, lengkuas gening, ada renang dikit, dimuntahkan, ternyata kata rezeki, ya Allah terima kasih ya Allah. Jadi bu, jadi apa yang kita makan sampai habis itulah rezeki. Apa yang ibu simpan itu belum tentu jadi rezeki ibu. Ya, ini bu, ini terkait makanan bu ya. Kemudian yang kedua, rezeki itu apa yang kita pakai sampai kusam, sampai jelek lah bu ya. Berapa sering ibu main kemana bu? Ke Cirebon, ada batik? Ini, wah hafal geningnya. Bu, wah ternyata jarang-jarang ke sana. Biasanya beli berapa bu? Berapa pasang baju dibeli? Berapa batik? Mas, ini buat hari Senin, hari Selasa, Mas hari Rabu ayah pengajian, pengajian pagi-pagi, pengajian sore-sore 2, cena, poe Kamis, poe Jumat. Mas hari Jumat malam kan ada acara keluar, nah bagus pakai baju ini mas. Kemudian hari Sabtu, hari Minggu, waduh, nyatanya apakah dipakai semuanya? Jadi apa yang ibu pakai sekali, simpannya di lemari ibu. Berapa banyak, maaf ya, berapa sering? Ya, ibu-ibu membeli sesuatu, ya ternyata baju itu cuma dipakai untuk pesta, acara keluarga, teteh, yuk seragam, beli berapa ini 200.000, 300.000, hayu seragam, nah makin kan rezeki bukan? Pakai sekali, besok gantung aja. Nah ini bu, jadi semewah apapun, semahal apapun itu baju pakaian, itu belum tentu jadi rezeki. Atau handphone, ya. Berapa banyak kasus terjadi seseorang beli handphone bagus, canggih, ya, baru sehari tiba-tiba hilang. Ada seperti itu? Contoh tadi bu, kendaraan. Alhamdulillah ibu bukan sombong, saya baru tadi beli Pajero, padahal 2 hari yang lalu baru Fortuner. Misalnya bu, ada orang kaya, kemana-mana dipakai ku supir buat jemput anak. Siapa yang ngagaya? Gonta-ganti kacamata kan supir kan, masya Allah. Kita cuma ngaku doang bu di STNK. Kemarin ibu saya ke Tasik hari Senin, ya ada di Tasik ibu. Pulang-pulang ya ibu ya, keluar tol Buah Batu, subhanallah pas banget di depan itu ada mobil kayak mobil apa? Yang ngangkut mobil apa namanya bu? Yang ngangkut ini kalau mobil mogok bu ya, mobil derek. Tapi masya Allah di atasnya mobil Fortuner baru, dan di situ bu kasih spanduk besar, hadiah terindah untuk istri tercinta dalam rangka ulang tahun pernikahan. Bahwasanya jazakillah khairan atas perhatian, kebaikan, kesabaran selama bersamaiku. Mudah-mudahan kau sehat selalu. Istri lihat bu langsung geleng-geleng. Tutup matamu kataku. Ya, oke lah bu, bayangin, mohon maaf ibu. Ya Allah alam ya, tapi intinya bu, ibu dapat sesuatu itu belum tentu jadi rezeki. Belum tentu jadi rezeki ibu. Berapa banyak diantara kita punya banyak barang tapi jarang dipakai. Tapi ketahuilah bu, rezeki sesungguhnya dari barang yang kita miliki, apa yang kita sering pakai, bahkan itu barang sampai kusam, sampai rusak. Itulah rezeki sesungguhnya. Ya bu ya, ini yang kedua. Dalam agama makna rezeki bu. Yang ketiga ada apa yang kita sedekahkan. Ya. Nah kemudian ibu, pembagian rezeki secara ini bu, rezeki itu dibagi 2. Ada rezeki secara umum, rizqul amun, ada rezeki al-khos, rezeki yang khusus. Apa maksud rezeki yang umum di sini Ustadz? Adalah sesuatu yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya.
Ya Bu ya, baik itu jabatan, kekayaan, kendaraan, tempat tinggal, bisnis, ya, berat badan, rezeki nggak Bu? Ya, semuanya Bu. Maaf Bu ya, halal haram itu secara umum. Itu tetap namanya rizki. Ya Bu ya. Dan ingat Bu, rizki yang umum ini Allah berikan kepada seluruh makhluk. Ya, ini rizki umum Bu. Coba kita lihat ayatnya Bu ya, Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 6. Surat 6 Al-An'am ayat 6. Surat 6 Al-An'am ayat 6 halaman 128. Izin Bu, maaf. Surat Hud Bu ya, punten, saya salah. Surat 11 ayat 6. 11 ayat 6, mohon maaf. Hud ayat, oke. Nah ini Bu, halaman 222. Surat 11 ayat 6 halaman 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak satu pun makhluk bergerak atau menyewa di bumi, mereka semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanan. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Nah ini Ibu ya, terkait secara umum Ibu, di sini Allah tegaskan, kata Allah, wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada satupun, kata Allah, makhluk yang bergerak bernyawa di atas muka bumi. Ingat Bu, tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan, ya, apalagi Bu, semuanya lah ya. Mereka yang berhak rezeki, berhak hidup, berhak dapat rezeki, kata Allah, illa 'alallahi rizquha, kecuali sudah Allah jamin rizki bagi mereka. Dijamin. Apa makna dijamin itu Bu? Dipastikan dia akan mendapatkan. Makanya dalil inilah menegaskan, maaf, rizki itu tidak mungkin salah alamat, tidak mungkin diambil oleh orang. Diperkuat kata Allah, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kata Allah, dia mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya. Rizki itu Ibu sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Ini Ibu, ini kalau bisa izin Bu Santi, ibu-ibu sepakat nggak? Ini satu ayat ini wajib dihafalkan ini, siap? Biar tambah yakin sama Allah ini Ibu. Biar nggak ada lagi sifat iri, dengki, sehingga timbul kalimat, ya Allah, saya mah udah sholat, udah ngaji, nah kieu wae geuning bisnis teh, ekonomi teh, ari si dia sholat teu, ngaji teu, maksiat jalan, nah hanya Bu, maaf, udah ini sudah Allah takar Ibu.
Allah yang jamin. Nah, Ibu pahami Bu ya? Ini penting Bu ya. Secara umum bahkan rizkinya nyamuk. Nah, ini pernah kita bahas Ibu. Nyamuk hewan melata. Ibu, nyamuk itu terbang atau merayap? Oke. Kalau cicak? Oke. Cicak merayap. Ibu, ari cicak teh makanannya apa? Sabar Ibu. Ibu, ayo udah masuk di meja makan cenah. Makanya Ibu jangan simpen nyamuk di meja makan. Maaf Ibu ya. Ibu, lihat Ibu, cicak itu makanannya nyamuk. Kalau pakai logika berarti Bu harusnya makhluk Allah yang betul-betul berhak untuk protes. Seandainya Bu ya, kita kira Bu yang harusnya berhak untuk demo sama Allah itu adalah cicak. Betul nggak Bu? Pakai logika Ibu, setiap mendekat nyamuk bari ngapung teh ya. Tapi Ibu pernah nggak Ibu melihat nyamuk lompat Bu? Naik ke atas lompat pluk, naik lagi. Nanya muk kunaon stres euy. Nah, stres iya, Allah ndak adil. Maksud kamu gimana keadilan bagi kami bangsa cicak? Kenapa? Kami ditakdirkan itu nempel di dinding. Sedangkan makanan kami itu berarti Allah adil nggak? Pakai logika Bu, Allah adil nggak? Tidak adil. Tapi maaf Ibu. Dan lihat Ibu, betapa luar biasanya orang yang menciptakan lagu tentang cicak Ibu. Dia konsep tauhidnya kayaknya kuat Ibu ya. Jangan jauh serius nih Bu ya. Cicak, cicak di dinding, diam merayap. Oke, yang di belakang mana suaranya? Datang seekor nyamuk. Hapna tarik bisa. Lihat Ibu, ketika waktunya itu cicak makan, itu nyamuk datang. Ibu, ini Bu ya. Nah, ini secara umum Bu. Yang Allah masukkan di sini adalah rezeki secara umum. Dalam praktek kehidupan manusia, maaf, ada orang yang korupsi, ada orang yang mencuri, itu rezeki bagi mereka. Tapi yang umum teh, makanya ini umum tuh seluruhan, yang halal, yang haram. Ada orang yang ahli maksiat, hartanya melimpah, itu rezeki bagi mereka. Mereka mencari dari cara tidak berkah. Ya, bahkan maaf, jangankan yang bermaksiat Bu, yang tidak beriman sama Allah pun yang ngasih rezeki siapa Bu? Allah. Nah, ini umum Bu. Kemudian yang kedua ada rezeki yang al-khos, rezeki yang khusus. Ya, berupa apa itu Bu? Ilmu yang bermanfaat. Ya, sehingga dia yang kedua beramal soleh. Kemudian yang terakhir adalah sesuatu Bu, kenikmatan yang Allah berikan yang membuat dia bisa beribadah kepada Allah. Itu pun rizki, termasuk rizki yang khos, rizki yang khusus. Contoh, maaf ini ya, saya singgung izin Bu Santi ya, rumah Bu Santi ini Bu, saat ini menjadi rizki yang khusus, rizki yang berkumpulnya orang-orang dari jauh-jauh tempat, Masya Allah, untuk menuntut ilmu. Tapi nggak semua rumah itu termasuk rezeki yang khos. Ada juga rumah yang dipakai hanya untuk perkara yang ya, ayo ngariung di rumah saya botram. Botramnya bagus tapi bari apal si eta tuh. Dikasih bola. Nah, mau Ibu. Rezeki rumah itu rezekinya, tapi termasuk rezeki yang am jadi Bu. Tidak membawa kekhususan. Ya, rezeki yang khusus adalah ilmu yang bermanfaat, berarti ilmu agama nih Bu. Kemudian amal soleh, terakhir adalah sesuatu apapun Bu ya, jabatan, kendaraan, tempat tinggal, handphone pun juga bisa menjadi rezeki yang khos, rezeki yang khusus. Ketika dengan handphone ini kita baca Quran, dengan handphone ini kita bisa dengerin kajian, bisa silaturahmi, bisa nelpon saudara, subhanallah. Ya Bu ya, nah ini Bu, tentang rezeki Bu ya, ada yang umum. Jadi umum Bu, ini Allah berikan kepada seluruh makhluk, seluruh makhluk. Ya, tidak hanya manusia, tidak hanya orang beriman, tidak hanya orang Islam, orang kafir, pelaku maksiat, bahkan hewan binatang. Bu, rezekinya tumbuhan kan bertumbuh kembang, betul nggak? Betul, itu rezekinya dia. Hewan makan, ya.
Ini umum, tapi khusus itu Bu hanya spesial buat kita orang-orang yang beriman. Makanya pahami Bu. Coba kita lihat ayatnya Bu ya, terkait rezeki yang khusus. Ya. Ibu bisa lihat dalam Quran surat At-Tolaq surat ke-65 ayat 11. Surat 65 ayat 11. Oke, halaman 559. Surat 65 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rasulun yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu. Rasulun yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina allazina amanu wa amilus solihati minaz zulumati ilan nur. Allazina amanu wa amilus solihati minaz zulumati ilan nur. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Qad ahsanallahu lahu rizqah. Qad ahsanallahu lahu rizqah. Dengan itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengejarkan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir, di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh Allah memberi rezeki yang baik kepadanya. Nah, baik Ibu yang dirahmati Allah. Di sini Bu izin saya fokus pada kalimat wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, kemudian wa ya'mal sholiha, kemudian diiringi dengan amal soleh, Allah janjikan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Niscaya dia Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai, kata Allah, khalidina fiha abada, di mana mereka kekal di dalam surga selamanya. Dan Allah tegaskan qad ahsanallahu lahu rizqah, kata Allah dalam ayat tersebut, dan sungguh Allah telah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Ini rezeki yang khas Ibu. Makanya saya katakan Bu, rezeki yang khas itu Bu di dunia itu lah berupa ilmu, amal soleh, dan sesuatu kenikmatan apapun, tempat tinggal, kendaraan, sehat, sesuatu apapun Bu yang membuat kita dekat dengan Allah, itulah disebut dengan rezeki yang khusus. Makanya ibu-ibu rahmati Allah, ingat, jangan kita pahami ketika orang Allah berikan nikmat yang lebih, itu belum tentu kemuliaan Bu, ya. Jabatan tinggi, harta melimpah, ya Bu ya, apalagi
anak pinter, berprestasi. Maaf Ibu, itu jangan jadikan itu tolak ukur kemuliaan. Betul itu rezeki Ibu, tapi itu rezeki secara umum. Kenapa? Kurang tinggi apa jabatan Fir'aun? Tahu Fir'aun Ibu? Bu, kurang banyak apa hartanya Korun? Tahu Korun? Kenal? Seangkatan yang Korun ya? Ya, mohon maaf Ibu. Lihat Ibu, Korun hartanya melimpah Ibu. Kaya raya. Ya. Fir'aun tinggi jabatannya, apakah mulia? Tidak. Ya. Oleh karena itu Bu, coba kita lihat peringatan Allah Bu tentang rezeki yang melimpah itu tidak jadi tolak kemuliaan, sebaliknya yang terbatas juga sama. Quran surat Al-Fajr surat 89 ayat 15 dan ayat 16. Surat 89 Al-Fajr, ayat Al-Fajr wal fajri wal layalin ashr, ayat 15 dan ayat 16. Masya Allah ini Bu Santi tambahan pahala nih Bu ya, biar nyaman Ibu. Kasihan Ibu ustadznya harudang, ustadznya jamaahnya. Baik, surat 89 ayat 15 dan ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fayaqulu rabbi akraman. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Fayaqulu rabbi ahanan. Fayaqulu rabbi ahanan. Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Oke, Ibu. Nah, di sini Bu, Allah menggambarkan sifat manusia nih Bu ya. Apa kata Allah? Fa'ammal insan, adapun manusia. Ya, kata Allah, iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu kata Allah, jika mereka diuji Allah dengan apa itu, dilapangkan rezekinya, diberikan kesehatan, hartanya melimpah, anaknya pinter, keluarganya sejahtera, nikmat Bu, melimpah seluruh nikmat bagi mereka. Lihat Ibu, mereka memuji Allah, fayaqulu rabbi akraman. Mereka berkata, sungguh Tuhanku telah memuliakanku. Namun wa amma idza mabtalahu rabbuhu faqaddara alaihi rizqah. Adapun jika Allah uji mereka manusia dengan dibatasi rezeki mereka, tiba-tiba berbisnis, berniaga, tidak berkembang, tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba suami punya masalah di kantor, dapat SP3 dan lain sebagainya Bu, maka respon manusia, fayaqul rabbi ahanan, dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Nah ini Bu, jadi Ibu Bapak Ibu dirahmati Allah, ingat sekali lagi Bu ya, jangan kita anggap ya bahwasanya seseorang ketika diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak di dunia, tanda hidupnya mulia. Tidak Ibu. Makanya yang kita kejar ketika minta sama Allah, rezeki itu rezeki yang apa Bu? Yang khusus tadi Bu, yang hanya Allah berikan kepada mereka orang-orang yang Allah cintai. Ya Bu ya. Jadi banyak harta belum tentu mulia, sedikit harta belum tentu hina.
Tapi tidak bisa dipungkiri Bu, kita manusia seringkali menjadikan tolak ukur dunia sebagai tolak ukur kemuliaan. Benar atau betul? Datang pejabat ke daerah kita Bu, Masya Allah, sambutannya luar Ainu biasa nu datang. Nah ini Bu, harusnya tidak boleh Bu, tidak boleh pilih-pilih. Ya, karena apa? Karena kita berarti masih menilai seseorang itu dengan status dunia tidak. Harusnya yang kita lihat status ibadah mereka. Ya, baik Ibu, sekarang kita bahas Ibu. Lantas Ustaz, apa saja amalan-amalan pembuka pintu rezeki? Ibu ya, ingat Bu ya, rezeki yang kita bahas di sini Bu, bukan rezeki yang tapi yang khos. Bukan yang umum tapi yang khusus. Ya Bu ya. Tadi kita bahas apa itu ilmu yang bermanfaat, kemudian amal soleh dan sesuatu kenikmatan. Ya Bu, sesuatu kenikmatan Bu, baik itu kesehatan, harta banyak, anak sehat, kehidupan yang baik, tapi kebaikan ini semua Bu kita buat ibadah kepada. Nah, apa kiat-kiatnya Ustaz membuka pintu rezeki yang khas di sini? Yang pertama, Ibu perbanyak taubat, istighfar, minta ampun. Ibu, ketika tadi kita singgung surat 11 ayat 6, Allah katakan rezeki itu dijamin oleh Allah, tapi yang jadi masalah Ibu hati-hati. Ulama sepakat di antara penyebab terhalangnya seseorang mampetnya rezeki yang khos dia terima Ibu, penyebabnya gara-gara dosa. Makanya Ibu lihat, jangan remehkan tentang istighfar Ibu. Istighfar ini membuahkan rezeki yang luar biasa Ibu. Coba lihat ayatnya surat Nuh surat 71. Surat 71 ayat 10, 11 dan 12. Baik, itu ada pada halaman 570. Surat Nuh surat 71 ayat 10, 11 dan 12. Surat 71 ayat 10, 11 dan 12. Halaman 570, sebelah kiri paling bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Yursilis wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Nah, baik, Ibu yang dirahmati Allah, di sini Nabi Nuh alaihissalam Ibu menyampaikan nasihat kepada umatnya ketika betul-betul merasakan paceklik panjang Bu ya. Bahkan maaf Ibu ya, tak sedikit di antara mereka merasakan betul-betul kok seakan-akan ini teguran yang luar biasa dari Allah, panjang banget Ibu, panas panjang. Tiba-tiba Nabi Nuh pun menyampaikan ayat ini Bu ya. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya Bu? Beliau mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata kepada umatku, perbanyaklah kalian mohon ampun kepada Allah, minta